Pemainnya Pak Rosan, Pak Rosan bongkar nama Pak Rosan, cabut izinnya dan bongkar udah. Gimana kalau kelistrikannya mati dan di situ kurang lebih ada 34 negara yang investasi. Mau taruh di mana muka presiden? Pak Rosan yang baik hati. Udah nggak usah rapat lagi. Udah jelas citra satelitnya Pak Rosan. PLTGU Muara Tawar merupakan objek vital nasional. Total sertifikat keren banget. Iya, makanya aku bilang kan emangnya SpongeBob punya Tapi tes maksudnya rumah di itu kan dasar laut. udah lama ternyata Mbak ya. Sebelum PIK ini ternyata Bekasi itu udah duluan lama gitu ya. Nggak tahu kalau yang detail, tapi yang mau saya sampaikan ini suratnya November 2024. November, oh ya oke. 2024. Jadi di masa transisi itu ya, mungkin di 2023 ketika orang sibuk pemilu segala macam, gencarnya dari situ. Oh, lemah tuh ya? Mungkin ya, karena kita juga tidak terinfokan, kan karena baru rapat 2 bulan nih DPR. Kemarin-kemarin kan belum lah masa transisi segala macam gitu. Nah ini surat 11 November 2024, sifatnya segera strip biasa, penyampaian surat keberatan reklamasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada Gubernur Jawa Barat dari PLN Nusantara Power. Nah, kenapa saya sangat concern terhadap persoalan ini? Ini agak berbeda kasusnya dengan yang di Tangerang. Pagar laut yang disampaikan keberatannya oleh PLN Nusantara Power itu, aku bacain aja lah ya. Boleh Mbak. Boleh nggak? Boleh. Bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat aktivitas reklamasi di zona energi yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang merupakan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zona energi di area ruang laut. Ruang laut loh. PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar. Keberatan atas aktivitas reklamasi dimaksud dengan pertimbangan satu, nih, dengerin. PLTGU Muara Tawar merupakan objek vital nasional berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor sekian-sekian, merupakan penyedia listrik area VVIP Ring 1 dalam kurung Kompleks Istana Negara dan penopang utama atau backbone sistem kelistrikan wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Kedua, PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Muara Tawar telah mendapatkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk menggunakan wilayah ruang laut dimaksud sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, kawasan PLTGU Muara Tawar telah masuk ke dalam zona pengelolaan energi berdasarkan Perda nomor 9 2002, Perda Jawa Barat, tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2024. Nomor 4, karenanya aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak, catat, berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas, bahkan akan menyebabkan terhentinya operasional mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Jadi bongkar nggak? Bongkar apa enggak? Bongkar dong. Nah, kemudian surat ini direspon. Aku nggak punya yang Gubernur Jawa Baratnya tahu ngerespon nggak. Tapi dari Kementerian Kelautan merespon. Sifatnya biasa, tanggal 9 Desember, permohonan pencabutan. Pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara.
yang terhormat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, menindaklanjuti surat Direktur Utama PT PLN Nusantara Power nomor sekian-sekian tanggal 11 November 2024 hal penyampaian surat keberatan reklamasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Dengan ini kami sampaikan, 1. Terdapat 4 persetujuan PKKPR tadi atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang diterbitkan secara otomatis melalui online single submission. Itu di bawah BKPM. BKPM, OSS. A. Nomor sekian-sekian untuk industri mesin pengolahan makanan, minuman, dan tembakau 60 hektar. Hitung-hitung, 60 pakai kalkulator. 60 hektar. Kemudian nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 81, 60 tambah 81. Nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 138 hektar, tulis. Tambah 138. Nomor sekian-sekian untuk penyiapan lahan seluas 6,6 hektar. Jadi total berapa hektar? Total ada 285,6 hektar yang perizinan itu hanya lewat OSS. Nah, ini evaluasi berarti OSS, ya kan? OSS bagus di satu sisi, oke. Tapi kejadian ini, kejadian bagaimana bisnis bisa quote and quote seenaknya di Bali, ya kan? Orang luar bisa beli tanah, izin segala macam, tanpa memperhatikan tata ruang, tata wilayah. Evaluasi OSS. Nggak ada validasi lagi setelah itu ya. Nah, nomor 2, berdasarkan Perda tadi Jawa Barat 9/2022, PKKPR sebagaimana dimaksud di butir 1 diketahui nih berada di ruang laut dalam kurung Laut Jawa, hasil overlay terlampir. Nomor 3, berdasarkan evaluasi citra satelit tahun 85 sampai 2022 terhadap area laut yang tadi diterbitkan 200 berapa? 60. 200 berapa tadi? 200 berapa? 65. Halo? Berapa 2 hektar? 200? 85,6. Hah? 285,6 hektar. Berdasarkan evaluasi citra satelit 85 sampai 2022 menunjukkan tidak pernah berbentuk bidang tanah. Dalam kurung tidak pernah sebagai daratan, overlay terlampir. Nomor 4, berdasarkan ketentuan perundang-undangan nomor 21/2021 dan selanjutnya peraturan pemerintah 18/2021 dan seterusnya, maka hak pengelolaan hak atas tanah dan seterusnya di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nih, garis bawahi, mohon saudara menteri, maksudnya Menteri Investasi dan Hilirisasi alias Kepala BKPM, untuk melakukan pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di butir 1, yaitu jumlahnya berapa? 285,6 hektar di zona energi. Cabut izinnya Pak Rosan. Gak usah rapat lagi. Udah jelas hasil citra satelitnya. Cabut, mengganggu suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali. Cabut dan bongkar. Nah itu. Cabut dan bongkar. Kenapa sih? Apa ya? Motifnya apa sih Mbak? Maksudnya apa? Ya jolim aja udah. Belum nelayan mesti muter tuh. Iya. Itu kan yang aku di laut itu di situ. Gimana mereka dapat ikan itu harus jauh banget dan solar 2-3 kali lipat. Dapat cuman setengah termos udang, ikan sepiring. Ya, masyarakat kecil lagi aja yang kena. Iya, tapi di luar itu semua, oke lah isu nelayan. Ini juga nelayan pada minta dibongkar memang. Kita lagi
apa ngobrol sama mereka apakah mereka mau ke komisi terkait di DPR atau enggak. Tapi yang jelas inilah hukum norma. Surat ini kan hukum semua. Iya. Ada konsideran hukumnya, undang-undang, perda segala macam. Itu yang aku bilang tadi. Semua peraturan perundang-undangan itu mengendalikan kehidupan kita semua. Gara-gara kemudian tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan, mau dikorbankan. Listrik Jawa, Madura, Bali. Mau dikorbankan. Listrik ke Ring 1 VVIP Istana, Komplek Istana Negara. Bisa mati total tuh kalau misalnya terganggu. Kalau bisa, ini kan tadi udah dibilangin. Ini bisa mengancam yang ini nih. Stabilan soal listrik di Pulau Jawa, Bali. Diulangi lagi ya. Aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas, bahkan akan menyebabkan terhentinya operasional mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Mikir nggak itu ada di zona ekonomi internasional? Di Kabupaten Bekasi dengan lebih dari 10.000 pabrik, lebih ada 34 negara di situ. Nggak usah mikirin yang kalau Madura, Bali nggak peduli, Jawa lain nggak peduli. Ya kali ini aku bilang itu dapil gue peduli. Gimana kalau kelistrikannya mati dan di situ kurang lebih ada 34 negara yang investasi. Mau taruh di mana muka presiden? Pak Rosan yang baik hati. Udah nggak usah rapat lagi. Udah jelas citra satelitnya Pak Rosan. Saya tahu Pak Rosan itu orangnya cerdas, cekatan, dan beliau juga pembisnis, tapi beliau juga saat ini adalah menjabat jabatan politik ya sebenarnya, karena membuat keputusan-keputusan hukum yang sebenarnya keputusan politik. Udahlah, saya kira ladang bisnis itu masih banyak ya. Dan kalau ada yang mengatakan kalau butuh tanah bilang enggak, tanah ruang laut kali. Laut sekarang. Yang di citra satelitnya juga nggak ada daratan, nggak begitu kali ya. Jadi menurut saya mudah-mudahan sama dengan kasus pagar laut Tangerang, kasus pagar laut Bekasi di zona energi ini segera ada respon cepat. Sudah disegel oleh Kementerian KKP, sudah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena dia juga ngegeser hutan mangrove, ya, dan juga secara ekosistem nggak bener lah. Balik lagi. Pemainnya Pak Rosan, Pak Rosan bongkar, Pak Rosan cabut izinnya dan bongkar udah.